Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Barki Muhammad dari Universitas Islam Negeri Banten, Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 221330074. Di sini saya akan mengulas atau membahas mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada minggu lalu dengan dosen kita yakni Bapak Dr. Adi Kusuma. Langsung saja ke pembahasan ke judulnya, yaitu judulnya tahapan produksi berita investigasi. Di sini ada beberapa tahapan-tahapannya, yaitu tahapan sifat, jenis, tujuan, dan struktur laporan. Nah, jurnalisme investigasi merupakan proses pengumpulan, penulisan, pengeditan, dan publikasi berita yang berfokus pada penyelidikan mendalam terhadap suatu isu atau kasus. Nah, aktivitas ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi atau tidak terlihat secara langsung, terutama yang mengandung kejanggalan atau kecurigaan. Nah, penyelidikan semacam ini biasanya dilakukan terhadap kasus-kasus yang bersifat rahasia, di mana rahasia tersebut baru dapat terungkap melalui penelitian yang bersifat rahasia, di mana rahasia tersebut dapat terungkap melalui penelitian yang intensif dan pembuktian yang mendalam. Dalam praktiknya, jurnalisme investigasi sering melibatkan penggalian data, wawancara mendalam, serta pengamatan langsung untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan memiliki keakuratan dan kredibilitas tinggi. Kemudian di sini ada sifat berita investigasi. Nah, jurnalisme investigasi adalah dalam kegiatan pengumpulannya atau menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigasi dari sebuah penelusuran panjang dan mendalam terhadap suatu kasus yang dianggap memiliki kejanggalan. Selain itu juga investigasi merupakan penelusuran terhadap kasus yang bersifat rahasia. Nah, jurnalisme investigasi memiliki 4 ciri-ciri diantaranya, yaitu riset dan reportase yang mendalam dengan jangka waktu yang panjang untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan hipotesis. Paper trail yang dilakukan untuk mencari kebenaran dalam mendukung hipotesis. Kemudian wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan investigasi. Dan pemakaian metode penyelidikan polisi dengan peralatan anti kriminalitas seperti melakukan metode penyamaran atau memakai kamera tersembunyi. Nah, kemudian ada jenis berita investigasi. Yang pertama ada berita investigasi korupsi. Nah, berita ini mengungkap praktik penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi maupun tersangka kasus korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP. Nah, kemudian juga di sini ada berita investigasi kriminal. Berita ini menyelidiki kejahatan serius seperti pembunuhan, penculikan, maupun kejahatan terorganisme atau direncanakan. Kemudian ada berita investigasi politik. Nah, berita ini mengungkap skandal politik, penyalahgunaan kekuasaan maupun kebijakan yang merugikan masyarakat. Kemudian ada berita investigasi bisnis. Nah, berita ini mengungkap praktik bisnis yang tidak etis seperti melakukan penipuan terhadap konsumen atau monopoli hingga pelanggaran hukum lingkungan. Kemudian ada berita investigasi lingkungan. Berita yang mengungkap kerusakan lingkungan, pencemaran atau mengeksploitasi sumber daya alam. Nah, ada macam-macam media yang memproduksi serta menyajikan dalam produk jadi kepada halayak, yaitu diantaranya yang pertama itu koran. Nah, berita investigasi seringkali ditemukan di surat kabar, baik dalam bentuk artikel panjang maupun serial. Nah, kemudian dalam bentuk majalah. Majalah berita juga sering menayangkan hasil investigasi yang lebih mendalam dan panjang. Kemudian televisi. Program dokumenter investigasi di televisi memberikan visualisasi yang kuat pada hasil penyelidikan. Kemudian media online. Banyak media online
juga yang memiliki tim investigasi dan menerbitkan hasil penyelidikan mereka secara daring. Nah, apa tujuan berita investigasi? Yang pertama di sini ada mengungkap kebenaran. Yang kedua ada mendorong akuntabilitas. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kesadaran untuk publik. Kemudian yang keempat ada mendorong perubahan sosial. Nah, lanjut kepada strukturnya. Di sini ada struktur penulisan berita investigasi. Yang pertama judul, yang kedua lead atau pembuka, yang ketiga ada latar belakang, yang keempat ada metodologi, yang kelima temuan. Temuan ini menyajikan hasil dan dari penyelidikan secara rinci, termasuk bukti-bukti yang ditemukan. Kemudian analisis. Nah, menganalisis temuan tersebut dan menjelaskan implikasinya terhadap masyarakat atau kebijakan publik. Kemudian yang ketujuh kesimpulan, yang kedelapan sumber referensinya dari mana itu. Kemudian ada laporan pada penulisan berita investigasi. Nah, menyusun sebuah laporan investigasi adalah mengajak publik berjalan melalui rute yang sama dengan yang pernah kita lewati hingga kita memahami sebuah persoalan. Strategi membuka cerita dengan hal yang menarik dan mencuri perhatian. Contohnya pada hakikat adalah mengulang fase saat-saat pertama kali kita sendiri tertarik mengangkat topik tersebut. Nah, di sini ada praproduksi dalam jurnalisme investigasi. Tahapan produksi adalah seluruh kegiatan pengambilan gambar baik di studio maupun di luar studio. Proses ini juga disebut dengan tapping. Ketika tahap perencanaan dan persiapan sudah selesai, barulah pelaksanaan praproduksi dimulai. Nah, di sini nih ada pengambilan gambar yang dapat diulang kembali, yaitu yang pertama ada penemuan ide. Proses penemuan ide dimulai saat seorang produser mendapatkan gagasan yang kemudian diriset dan dituangkan ke dalam bentuk naskah. Kemudian ada perencanaan. Tahap perencanaan mencakup menyusun jadwal kerja atau timeline schedule, penyempurnaan dan pemilihan naskah, seleksi penyiar, estimasi anggaran, kemudian sampai dengan penyediaan dana, penentuan waktu siaran juga, dan berbagai rencana lainnya. Nah, persiapan pada tahap ini aspek yang direncanakan harus dipastikan selesai dan sudah tersedia. Nah, kemudian ada proses praproduksi jurnalisme investigasi. Proses produksi dalam jurnalisme investigasi merujuk pada rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh jurnalis untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang relevan dengan tujuan yang bersifat sensitif, dengan tujuan yang relevan mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Kemudian ada tantangan dalam produksi jurnalisme. Nah, di sini ini ada tantangannya, itu yang pertama risiko terhadap keamanan jurnalis. Investigasi seringkali melibatkan pihak yang berkuasa atau berpengaruh yang dapat mencoba menekan atau mengancam jurnalis tersebut. Kemudian ada keterbatasan sumber daya. Ini tantangan yang kedua, ini jurnalisme investigasi memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Kemudian yang ketiga ada tekanan dari pihak yang terlibat. Tantangannya itu. Pasca produksi dalam jurnalisme investigasi. Pasca produksi dalam jurnalisme investigasi merujuk pada tahapan yang dilakukan setelah pengumpulan data, riset dan penulisan, dan verifikasi untuk menghasilkan laporan yang siap dipublikasikan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.